Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025, perkenalkan, nama saya Afrika Alamsa SPD. Saya adalah seorang guru di SDN 111 Palembang, Sumatera Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 1 di LPTK UIN Raden Patah, Palembang, Sumatera Selatan. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SD saya, SD 111 Palembang, Sumatera Selatan. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 4C dengan materi ajar sholat Jumat. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bapak ulangi satu kali lagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak semua, pada hari ini kita akan belajar melanjutkan materi kita seperti biasa. Namun sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa. Silakan Kenzo pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Itu Bapak akan mengabsen daftar kehadiran kalian masing-masing, ya. Yang Bapak panggil silakan hadir, Pak, ya. Erlin, Aukenzo, Rapi Pak Asila, Ferlin Herliani. Ada? Herlin? Tidak ada? Kenapa? Sakit? Tidak sekolah? Balkis Akila? Ada? Mana Balkis? Oke. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Cuma satu orang yang tidak hadir. Semoga Ananda yang tidak hadir diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, kita pada hari ini melanjutkan materi kita, yaitu mengenai sholat Jumat. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini mengenai sholat Jumat, alangkah lebih baiknya kita merojaah atau mengulang kembali pelajaran kita yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Apakah anak-anak masih ingat dengan pelajaran yang minggu lalu? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Angkat tangan.
Ada yang masih ingat? Tidak ingat? Mengenai materi kita minggu kemarin mengenai ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, apabila jika ia berkata ia oke, mantep. Yang kedua, jika ia berjanji ia mengingkari. Oke, top. Yang ketiga, jika dipercaya dia berkhianat. Jadi ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Nah, itu materi kita yang kita pelajari minggu kemarin mengenai ciri-ciri orang munafik. Jadi ciri-ciri orang munafik itu ada 3 yang tadi yang kita sebutkan bersama-sama tadi. Baiklah, pada hari ini adalah kita mengetahui pengertian sholat Jumat, dan kedua kita bisa melaksanakan tata cara sholat Jumat. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Baiklah, pada hari ini kita lanjut materi kita berikutnya, yaitu mengenai bab 9 mengenai sholat Jumat, ya, sholat Jumat. Sebelum kita lanjut materi kita pada hari ini, coba angkat tangan semua. Ada yang bisa menjelaskan apa itu sholat Jumat? Ada? Ada yang bisa? Sholat Jumat. Ada yang bisa menjelaskan sholat Jumat? Ada yang tahu? Coba. Ada yang bisa tahu sholat Jumat? Kenzo? Sholat Jumat, sholat yang dilakukan pada hari Jumat. Boleh. Ada lagi? Sholat yang dilakukan ada lagi? Yang bisa? Itu. Ayo. Sholat. Oke, ada lagi? Mengenai pengertian sholat Jumat, ada lagi? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Jadi, sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur pada hari Jumat. Ya. Jadi, pengertian dari sholat Jumat itu sendiri adalah sholat yang dilakukan atau sholat yang 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur ketika hari Jumat. Jadi kita boleh tidak sesuai dengan apa yang Bapak berikan, yang Bapak paparkan di sini, tidak apa-apa. Kita selanjutnya poin berikutnya yaitu mengenai siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama yaitu muslim. Muslim itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Islam. Yang kedua laki-laki. Siapa saja yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat? Yang pertama perempuan. Yang kedua anak kecil. Yang ketiga orang sakit. Yang keempat musafir sedang dalam perjalanan. Yang ini poin-poin sebelum kita melaksanakan yang namanya sholat Jumat, ya. Kalau kita yang namanya sebelum melaksanakan sholat Jumat, apa yang kita lakukan bagi kita yang anak laki-laki? Itu jika hendak pergi sholat Jumat, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mandi, memakai pakaian yang paling baik dan berminyak wangi, ya. Jadi ketika kita yang namanya melaksanakan ini sebelum melaksanakan sholat Jumat itu mengenai ada sunahnya, ya. Yang pertama tadi apa? Kita itu mandi, potong kuku kita yang panjang-panjang. Kukunya perhatikan, kalau kita dewasa jenggotnya dipotong. Bukan jenggot, kumis. Kalau jenggot, kalau menurut agama Islam tidak boleh dipotong. Ya, kalau jenggot. Tapi kumis itu boleh dipotong kalau menurut hukum Islam. Tapi kita kebanyakan kalau jenggot dipotong dan dicabut. Ada orang itu tidak senang dengan jenggot, ada yang senang dengan jenggot. Kumis juga. Kumis ada yang kumis panjang, itu tidak boleh kita itu kumis terlalu panjang. Apa? Karena kalau kumis panjang itu kita menurut yang namanya kaum apa? Kaum
Kaum Wahabi apa kaum Yahudi? Yahudi. Maka jadi kalau komes sampai melengkot panjang itu, maka segeralah potong. Tapi kalau jenggot tidak apa-apa kalian panjang sampai kemana? Sampai ke betis pun tidak apa-apa. Tapi kalau bapak tidak senang dengan jenggot. Lalu memakai wangi-wangian. Mandi dulu mandi. Tahu tata cara mandinya? Mandinya bukan seperti mandi wajib ya. Tapi niatnya yang beda. Ya. Bisa niat mandi salat Jumat. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya tidak apa? Aku niat mandi atau mandi Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu kita mandi seperti biasa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu kita pakai minyak wangi. Pakailah minyak yang paling wangi kalau ada. Minyak yang mahal ya. Minyak murah tidak apa-apa kalau dia ada. Yang penting kita pakai minyak wangi, menjalankan sunnahnya. Lanjut. Yang selanjutnya adalah tata cara sholat Jumat. Nah, ini mengenai tata cara sholat Jumat. Masih semangat? Coba masih semangat? Coba kita bernyanyi dulu ya sebelum kita melanjutkan tata cara sholat Jumat. Semuanya berdiri. Berdiri. Oke, iringi Bapak ya. 1, 2, 3. Katakan tasbih. 1, 2, 3. Katakan tasbih. Subhanallah. Sekali lagi. Katakan tasbih. Subhanallah. Yang kedua, katakan tahmid. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Katakan tahmid. Alhamdulillah. Yang ketiga, katakan tauhid. La ilaha illallah. 1, 2, 3. Tauhid. Katakan tauhid. La ilaha illallah. Yang terakhir, katakan takbir. Allahu Akbar. 1, 2. Yang keduanya ketika khotib menaik mimbar. Apa tadi anak? 2. Sekali itu diperbolehkan, 2 kali diperbolehkan, tidak jadi masalah. Yang penting kita melaksanakan yang namanya sholat Jumat. Ya, ini jadi yang ketujuh, khotib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar. Itu juga perhatikan gambar. Ya. Ini khotib, bukan khutbah. Khotib ini khotib. Ya. Ini apa ini? Jamaahnya. Nah, ini kalau ketika sudah melaksanakan yang namanya sholat Jumat, ini imam, ini makmumnya, ini imamnya. Jadi ketika khotib naik mimbar, seperti itu berhadapan. Ya. Kalau cewek, kalau mau tahu atau ini mengenal sholat Jumat, kalian seperti hampir sama dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kebalikannya, kalau sholat Idul Fitri, dia itu kita sholat dulu, ya, kita sholat dulu Idul Fitri, baru melaksanakan sholatnya 2 rakaat. Tapi kalau sholat Jumat kita khutbah dulu, khutbah baru melaksanakan yang namanya sholat. Jadi kebalikannya, yang cewek kalau mau paham seperti sholat Idul Fitri, tapi kebalikannya. Masih semangat? Masih semangat? Caknya kalau juga loh. Coba tepuk Islam. Agamaku Islam. Kitabku Al-Quran. Nabiku Nabi Muhammad. Saudaraku muslimin muslimat.
musuhku setan. Bisa? Ulangi satu kali lagi. 1, 2, 3. Tepuk Islam. Agamaku Islam. kitabku Al-Quran, nabiku Nabi Muhammad, Darahku muslimin muslimat. Bapak bagi kalian untuk mengerjakan pekerjaan kelompok ya. Ini sudah Bapak atur. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nanti Bapak kasih materinya ya. Kalian tinggal ngerjakan saja ya. Nanti Bapak bagikan kertasnya. Oke? Bisa dimengerti? Bisa dipahami. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 1 kita beri nama apa? Hah? Abu Bakar. Abu Bakar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu. Pengertian salah Jumat. Pertama, diam. 2, tidak bermain di dalam hati. Ya. 3, tidak datang terlambat. 2, Yo, tadi. sah salah Jumat. 3. Langsung 3. Yo, lanjut. Pertama, muslim. Ah. 2, laki-laki. Iya. 3, merdeka. Oke, lanjut. 4, sunnah dalam hati. Oke. Salah Jumat. Ya. Pertama, mandi salah Jumat. Ya. Laki yang pantas, 3, memakai minyak wangi. Oke. 4, pakai susu. Ya. Sudah. 4, tata cara salat Jumat. Tata cara salat Jumat adalah menggarakan Ah. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan Wali. Hamka, yang mana itu mau diwarnai Hamka? 2. Oke, kita warnai 2. Tunjuk. Mainkan tunjuk kau. Geser warnanya oleh tunjuk kau tuh. Geser. Nah, ayo pelan-pelan. Ayo. Belum. Oke, ayo benar. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Oke, tadi kita sudah bermain, sudah kerja diskusi. Sekarang Bapak akan mengambil nilai terakhir atau dari materi yang kita ajarkan ini. Jadi kalian mengerjakan soal 10 soal 5 esai ya. Bapak bagikan tugasnya. Buat nama dan kelas. Nah, silakan. Ini tidak berkelompok ya, kerjakan sendiri-sendiri. Silakan dimulai ngerjakannya. Ya, pilihan ganda dicontak. Yuk, kerjain dulu. Buat nama jangan lupa. Nah. Kerjain. Apa? Boleh. Ya, buat nama, buat kelasnya ya. Buat hari ini. Hah? Yang kalian senang dari pelajaran hari ini? Hah? Apa yang senang? Senang mengetahui sholat Jumat. Sholat Jumat. Ada lagi? Senangnya? Ada yang senang lagi? Senang apa? Apa? Mendapat ilmu. Mendapat ilmu. Ada lagi? Ada senangnya apa? Sudah ada? Sudah? Ini Mirza. Ayo Mirza. Senangnya apa Mirza? Main game. Main game. Ada lagi? Sudah? Tidak ada. Oke. Jadi sudah, kalian senangnya karena ada gamenya, karena senang materi sholat Jumatnya dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, materi kita sudah habis pada hari ini. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, dan kita lanjutkan minggu depan atau materi yang selanjutnya bab 10 mengenai sholat duha ya. Jadi sekian, terima kasih.
Atas perhatiannya, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita semua.